Perang Messina pada tahun 842 merupakan salah satu episode penting dalam sejarah panjang perjuangan kaum muslimin di wilayah Laut Tengah ketika pasukan Islam berusaha memperluas kekuasaannya ke wilayah Sisilia yang pada masa itu berada di bawah dominasi Bizantium. Menurut para sejarawan Muslim, peristiwa ini bukan hanya sekadar perebutan kota strategis di tepi Selat Messina, melainkan juga bagian dari rangkaian panjang jihad maritim yang dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan panji tauhid di barat dunia Islam. Para penulis sejarah dari dunia Islam seperti Al-Baladur dalam Futuh Al-Buldan, Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi At-Tarikh, dan Ibnu Khaldun dalam Al-Ibar mencatat dengan gaya berbeda namun senada dalam semangat bahwa penaklukan Messina menunjukkan kemampuan armada laut Islam dalam menghadapi kekuatan Romawi Timur yang dikenal sangat kuat di laut. Menurut riwayat yang disebutkan oleh Al-Baladur, ekspedisi ke Messina bermula ketika kaum muslimin yang telah menaklukkan sebagian besar wilayah barat Sisilia mulai mengincar posisi strategis di ujung timur pulau itu. Kota Messina terletak di selat yang memisahkan Sisilia dan Italia Selatan, sehingga menjadi titik penting bagi pelayaran antara dua daratan. Pasukan Islam pada waktu itu berasal dari garnisun Ifriqiyah, yakni wilayah yang meliputi Tunisia dan sebagian Libya sekarang, di bawah kekuasaan Aghlabiyah, sebuah dinasti yang menjadi penguasa bawahan Abbasiyah. Mereka memandang bahwa menguasai Messina berarti menguasai pintu masuk ke seluruh Sisilia dan juga jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Ionia dan Laut Tirenia. Ibnu Al-Athir menjelaskan bahwa penyerangan terhadap Messina dipimpin oleh seorang panglima muslim bernama Abu Al-Abbas Muhammad bin Al-Fadl, yang sebelumnya telah mengatur serangkaian operasi militer di Sisilia bagian barat. Kota Palermo sebelumnya telah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 831 setelah pengepungan panjang yang melemahkan pertahanan Bizantium. Setelah Palermo menjadi basis utama mereka, pasukan muslim secara bertahap melanjutkan ekspansi ke arah timur. Tahun demi tahun, mereka menaklukkan kota demi kota, hingga akhirnya pada tahun 842, target berikutnya adalah Messina, yang kala itu menjadi benteng terakhir Bizantium di pesisir timur pulau. Menurut keterangan yang diriwayatkan oleh sejarawan Al-Nuwair'ah dalam Nihayat Al-Arab Bapo, armada laut kaum muslimin berangkat dari pelabuhan Palermo dengan sejumlah kapal besar yang membawa prajurit pilihan dan persenjataan berat. Mereka tiba di perairan Messina dan segera melakukan pengepungan dari laut dan darat secara bersamaan. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa minggu karena pertahanan Bizantium sangat kuat. Dinding kota dibentengi dengan batu besar dan menara tinggi, sementara di dalamnya terdapat pasukan Romawi Timur yang dipimpin oleh seorang strategos, gubernur militer yang diutus langsung dari Konstantinopel. Ibnu Khaldun dalam penjelasannya menyoroti sisi politik di balik ekspedisi ini. Menurutnya, dinasti Aghlabiyah pada masa itu ingin menunjukkan kesetiaan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad dengan memperluas wilayah Islam di barat. Penaklukan wilayah Kristen dianggap sebagai bentuk jihad fisabilillah yang memberi legitimasi keagamaan bagi kekuasaan mereka di Ifriqiyah. Oleh karena itu, penyerangan ke Messina bukan hanya karena motif militer semata, melainkan juga untuk memperkuat posisi politik Aghlabiyah di mata Khalifah. Ibnu Khaldun juga mencatat bahwa keberhasilan di Messina kelak menjadi fondasi bagi penaklukan total Sisilia yang selesai pada pertengahan abad ke-9. Setelah beberapa minggu pengepungan, tembok Messina akhirnya berhasil dijebol oleh pasukan Muslim melalui bantuan alat-alat pengepungan yang dibawa dari Palermo. Menurut sebagian riwayat, kaum Muslimin menggunakan manjanik atau ketapel besar untuk menghantam menara-menara pertahanan. Ketika sebagian tembok runtuh, mereka menyerbu masuk ke dalam kota. Pertempuran berlangsung sengit di jalan-jalan Messina. Penduduk kota berusaha melawan bersama sisa pasukan Bizantium, namun mereka kalah jumlah dan akhirnya menyerah. Setelah kota jatuh ke tangan Islam,
pasukan Muslim menegakkan pemerintahan baru di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk oleh Amir Aghlabiyah. Messina menjadi salah satu markas penting di timur Sisilia. Menurut Al-Baladur, kaum Muslimin memperkuat pelabuhan kota itu dengan membangun gudang kapal dan menempatkan armada laut di sana. Dari pelabuhan Messina inilah ekspedisi-ekspedisi selanjutnya dilancarkan ke arah Italia Selatan, terutama ke wilayah Calabria dan Napoli yang saat itu masih berada dalam pengaruh Bizantium. Sejarawan Muslim menilai kemenangan di Messina sebagai simbol kejayaan maritim Islam. Dalam catatan Al-Mas'ud'ah yang hidup pada abad ke-10, disebutkan bahwa laut di sekitar Sisilia saat itu dikuasai oleh kapal-kapal Islam. Para pedagang dan pelaut Muslim bebas berlayar membawa barang dagangan dari Afrika Utara ke Italia, bahkan hingga ke Prancis Selatan. Kemenangan di Messina membuka jalur komunikasi laut yang lebih aman bagi dunia Islam Barat, memperluas perdagangan, serta mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya Islam ke Eropa. Ibn al-Athir menulis dengan penuh kebanggaan bahwa penguasaan Messina menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya unggul di darat, tetapi juga di laut. Armada mereka menandingi bahkan melampaui kemampuan maritim Bizantium yang selama berabad-abad dianggap penguasa tunggal Laut Tengah. Semangat jihad para mujahidin laut ini menurutnya tidak hanya didorong oleh ambisi kekuasaan, tetapi oleh keyakinan bahwa menegakkan Islam di wilayah-wilayah kafir merupakan kewajiban mulia yang menjanjikan pahala besar di sisi Allah. Dalam sumber-sumber Arab klasik juga disebutkan bahwa setelah penaklukan Messina, sebagian penduduk kota memeluk Islam dan hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Namun sebagian lainnya meninggalkan kota menuju wilayah daratan Italia. Kehidupan baru di Messina yang kini dikuasai Islam berjalan dengan sistem pemerintahan yang serupa dengan wilayah Aghlabiyah lainnya, di mana pajak dikenakan kepada non-Muslim yang tetap tinggal dengan status zimmi. Pemerintah Islam juga memelihara keamanan laut agar kapal dagang dari berbagai negeri dapat singgah dengan aman. Sementara itu, Bizantium di Konstantinopel tidak tinggal diam. Kaisar Theophilos yang memerintah saat itu memerintahkan ekspedisi balasan ke Sisilia, namun armada yang dikirimnya mengalami kekalahan di laut karena keunggulan pasukan Muslim yang sudah berpengalaman dalam perang maritim. Beberapa tahun kemudian, Bizantium mencoba lagi merebut Messina, tetapi usaha itu selalu gagal. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kegagalan berulang Bizantium dalam merebut kembali kota itu menunjukkan bahwa kekuatan laut Islam telah mencapai puncak kejayaannya di Laut Tengah bagian barat. Para ulama sejarawan kemudian menafsirkan kemenangan di Messina sebagai pertanda bahwa Islam memiliki daya ekspansi yang luar biasa. Mereka menyebut bahwa setiap kali kaum muslimin bersatu dan berpegang pada perintah Allah, kemenangan akan diturunkan meskipun menghadapi musuh yang kuat. Al-Mas'ud'u bahkan menulis bahwa kemenangan di Messina menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya strategi, kesabaran, dan ketaatan terhadap pimpinan dalam jihad. Beberapa abad kemudian, ketika Sisilia akhirnya jatuh ke tangan kekuatan Kristen Eropa pada masa Perang Salib, para sejarawan Muslim menulis kisah Messina dengan nada kerinduan. Mereka menganggap masa itu sebagai zaman gemilang Islam di Barat, di mana kota-kota seperti Palermo, Messina, dan Sirakusa menjadi pusat ilmu dan peradaban yang memancarkan cahaya Islam ke seluruh Eropa. Mereka juga menekankan bahwa peradaban di Sisilia berkembang pesat di bawah pemerintahan Muslim dengan berdirinya masjid, madrasah, dan pasar yang makmur. Dengan demikian, Perang Messina tahun 842 bukan hanya sekadar catatan tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang semangat jihad, kebangkitan maritim Islam, dan bukti bahwa kaum muslimin mampu menandingi kekuatan besar dunia saat itu. Bagi para sejarawan Muslim, peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan panjang umat Islam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mereka menulisnya bukan hanya sebagai kisah sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran iman
bahwa setiap keberhasilan yang diraih oleh kaum muslimin selalu berpangkal pada ketaatan kepada Allah, kesatuan barisan, dan keteguhan dalam perjuangan. Messina menjadi simbol bahwa lautan yang luas pun tunduk di bawah panji Islam ketika kaum beriman berlayar dengan tujuan yang suci. Hingga berabad kemudian, nama kota itu tetap disebut dalam karya para ulama sebagai saksi bisu kejayaan jihad maritim Islam yang menggetarkan Eropa dan membuktikan bahwa kekuatan iman mampu menaklukkan samudra dan daratan sekaligus. Setelah kemenangan di Messina, perjalanan sejarah Islam di wilayah itu tidak berhenti begitu saja. Gelombang demi gelombang pasukan Muslim terus datang dari Afrika Utara, membawa para pejuang, ulama, dan para ahli teknik yang berperan penting dalam membangun kembali kota yang telah rusak akibat perang. Menurut catatan sebagian sejarawan dari Andalusia, seperti Ibnu Idzar'a dalam Al-Bayan Al-Mughrib, kaum muslimin segera mengubah Messina menjadi kota benteng dengan sistem pertahanan yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka memperluas pelabuhan agar dapat menampung lebih banyak kapal dagang dan kapal perang. Para insinyur dari Kairouan dan Kairawan diutus ke sana untuk memperbaiki tembok-tembok dan membangun menara pengintai yang dapat memantau pergerakan musuh di laut. Periode setelah penaklukan itu juga menjadi awal berkembangnya kehidupan Islam di Sisilia bagian timur. Kota Messina menjadi pusat pertemuan antara berbagai bangsa karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang dari Mesir, Syam, dan Ifriqiyah sering singgah membawa rempah-rempah, kain sutra, logam, dan hasil bumi, sementara para pedagang dari Italia dan Yunani datang menukar hasil pertanian dan minyak zaitun. Pertemuan ekonomi ini melahirkan bentuk akulturasi yang unik di bawah pengawasan pemerintah Islam. Hukum Islam dijalankan dengan adil, dan para pedagang non-muslim mendapatkan perlindungan selama mereka membayar jizyah dan tidak mengkhianati perjanjian. Ibnu Al-Athir mencatat bahwa setelah Messina aman, Panglima Muslim memperluas pengaruhnya ke dataran Calabria di Italia Selatan. Beberapa pasukan dikirim melintasi selat untuk menyerang benteng-benteng kecil di daratan utama. Dari sinilah awal mula munculnya komunitas Muslim di daratan Italia yang bertahan selama beberapa dekade. Sementara itu, di Messina sendiri, kehidupan mulai tertata. Di tengah kota, dibangun masjid jami yang megah, dan di sekelilingnya berkembang pasar, madrasah, dan pusat pemerintahan. Para sejarawan Muslim menggambarkan masa itu sebagai masa keemasan Islam di Sisilia Timur. Abu Al-Abbas yang menjadi wali pertama di Messina memimpin dengan kebijaksanaan. Ia menegakkan keadilan bagi Muslim dan non-Muslim, serta memerintahkan agar ilmu pengetahuan diajarkan kepada masyarakat. Dari Messina, banyak pelajar yang kemudian berangkat ke Kairouan dan Cordoba untuk menuntut ilmu, lalu kembali ke Sisilia membawa pengetahuan baru tentang astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dalam pandangan sejarawan seperti Al-Kalkashanda, Messina pada masa itu bukan hanya pangkalan militer, melainkan juga jendela peradaban Islam di barat. Kota itu menjadi tempat persinggahan bagi para ulama dan cendekiawan yang melakukan perjalanan dari timur ke Andalusia. Di sana mereka bertukar gagasan dan menulis karya-karya penting. Beberapa manuskrip kuno mencatat bahwa pada abad ke-9, Messina memiliki perpustakaan yang menyimpan banyak kitab bahasa Arab, Yunani, dan Latin yang diterjemahkan oleh para penerjemah Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang hanya dengan pedang, tetapi juga dengan pena dan cahaya ilmu. Sementara Bizantium terus berusaha merebut kembali kota itu, namun kekuatan mereka semakin melemah karena tekanan dari timur oleh bangsa Arab dan dari utara oleh bangsa Bulgar. Beberapa kali mereka mengirim kapal untuk menyerang pelabuhan Messina, tetapi setiap kali pula mereka dikalahkan oleh pasukan Islam yang telah menguasai strategi perang laut. Dalam salah satu catatan disebutkan bahwa armada Bizantium yang datang pada tahun 845 berhasil dipukul mundur, bahkan beberapa kapalnya terbakar dan karam di laut. Kemenangan demi kemenangan itu membuat Messina menjadi lambang kebanggaan umat Islam di barat.
para penyair di Kairouan menulis syair pujian tentang para mujahidin laut yang berjuang di Sisilia. Mereka menggambarkan kapal-kapal Islam yang berlayar dengan layar putih bertuliskan kalimat tauhid, melintasi ombak dengan keberanian, dan menebarkan rasa gentar ke hati musuh-musuh Allah. Syair-syair itu sering dibacakan di masjid-masjid besar pada hari Jumat sebagai pengingat akan kejayaan Islam di Laut Tengah. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi politik di dunia Islam mulai berubah. Dinasti Aghlabiyah melemah karena munculnya pemberontakan di Afrika Utara dan tekanan dari dinasti Fatimiyah yang bangkit di Maghrib. Akibatnya, dukungan bagi pasukan di Sisilia berkurang. Meskipun begitu, kaum muslimin di Messina tetap bertahan dengan semangat jihad yang tinggi. Mereka hidup dengan mandiri dan membentuk pemerintahan lokal yang tetap setia kepada kekuasaan Islam. Dalam catatan Ibnu Khaldun, situasi di Messina pada masa-masa itu menggambarkan bagaimana sebuah masyarakat Islam mampu berdiri tegak meski jauh dari pusat pemerintahan. Ia menulis bahwa kaum muslimin di Sisilia memiliki semangat muwalana, yaitu loyalitas kepada Islam dan ukhuwah yang kuat antar sesama mukmin. Mereka menjaga hukum Allah dan menjalankan syariat di tengah bangsa asing. Bagi Ibnu Khaldun, ini adalah contoh nyata dari ketahanan sosial umat Islam yang dibangun atas dasar iman. Beberapa ulama yang datang dari timur juga menulis tentang kehidupan spiritual di Messina. Diceritakan bahwa di sana berkembang majelis-majelis jikir dan halakah ilmu di masjid utama. Para qari mengajarkan Al-Quran, sementara fuqaha mengajarkan fikih mazhab Maliki yang menjadi mazhab resmi di wilayah itu. Ilmu bahasa Arab diajarkan kepada anak-anak penduduk setempat, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa utama dalam administrasi dan perdagangan. Selain itu, pengaruh Islam juga tampak pada arsitektur Messina. Rumah-rumah dibangun dengan gaya Maghribi, beratap datar, dan berhiaskan ukiran geometris. Air dialirkan melalui saluran yang rumit dari pegunungan ke dalam kota, sebuah sistem irigasi yang dibawa oleh para ahli teknik Muslim dari Afrika Utara. Di pasar, terdengar seruan para penjual dengan bahasa Arab bercampur Latin. Suasana ini menunjukkan bahwa Messina telah berubah menjadi kota Islam yang makmur dan berbudaya. Akan tetapi pada paruh akhir abad ke-9, Bizantium perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Mereka mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Panglima George Maniakes untuk merebut kembali kota-kota di Sisilia. Meskipun demikian, Messina tetap menjadi benteng kuat kaum muslimin selama beberapa dekade lagi. Bahkan hingga menjelang akhir abad ke-10, jejak pemerintahan Islam di sana masih sangat kuat. Bagi para sejarawan Muslim, kisah Messina bukan hanya nostalgia sejarah, melainkan juga cermin bagaimana peradaban Islam mampu berakar di tempat yang jauh dari timur. Mereka menulisnya dengan rasa bangga, karena di sana terbukti Islam tidak sekadar menaklukkan tanah, tetapi juga menaklukkan hati manusia dengan keadilan dan ilmu pengetahuan. Al-Mas'ud'o menutup catatannya tentang Sisilia dengan kalimat yang penuh makna bahwa selama panji Islam berkibar di Messina, Laut Tengah menjadi saksi bahwa cahaya Allah menyinari hingga ke ujung barat dunia. Walau akhirnya kekuasaan Islam di pulau itu meredup karena faktor politik dan perang internal, jejaknya tetap abadi dalam sejarah dan dalam hati kaum muslimin. Hingga kini, reruntuhan benteng dan sisa-sisa arsitektur Islam di Messina masih menjadi saksi bisu dari masa ketika kota itu menjadi mutiara Islam di tepi Laut Tengah, tempat para mujahidin dan ulama hidup berdampingan dalam cahaya iman dan semangat menegakkan kalimat Allah di atas segala yang lain. Setelah masa kejayaan yang panjang di bawah pemerintahan Muslim, Messina perlahan memasuki babak baru yang penuh ujian. Gelombang ancaman dari luar semakin nyata, dan dari dalam muncul berbagai pergolakan yang mengguncang tatanan masyarakat Islam di sana. Para sejarawan Muslim seperti Ibn Idzar Arabi dan Al-Maqrzaz menjelaskan bahwa setelah beberapa dekade kedamaian,
ketegangan antara kelompok Arab, Berber, dan penduduk lokal mulai meningkat. Hal ini diperparah dengan melemahnya pengaruh Aghlabiyah di Ifriqiyah yang sebelumnya menjadi pelindung utama wilayah Sisilia. Kekuasaan pusat di Kairouan sibuk menghadapi krisis politik dan pemberontakan, sementara garnisun di Messina harus bertahan dengan kekuatan sendiri tanpa banyak bantuan dari tanah Afrika. Meski demikian, para pemimpin lokal di Messina tetap berpegang pada prinsip bahwa kota itu harus menjadi benteng Islam di ujung barat. Mereka menyusun kembali sistem pertahanan dan memperkuat benteng yang mengelilingi kota. Beberapa sejarawan menyebut bahwa wali yang memimpin Messina pada masa itu adalah seorang tokoh yang dikenal dengan nama Ahmad bin Yahya, seorang keturunan pejuang dari Kairouan yang mewarisi semangat jihad dari ayahnya. Ia dikenal tegas namun adil dan berhasil mempertahankan kesetiaan penduduk Muslim di tengah gelombang ancaman dari luar. Pada masa inilah, pengaruh ilmu dan budaya Islam di Messina mencapai puncak baru. Para penulis Arab mencatat bagaimana kota itu menjadi tempat lahirnya banyak ulama fiqh, ahli bahasa, dan penyair. Di setiap masjid besar, diadakan pengajaran kitab klasik, tafsir, dan hadis. Murid-murid datang dari berbagai penjuru Sisilia dan bahkan dari Italia Selatan. Beberapa di antara mereka kemudian dikenal sebagai perintis dalam ilmu perbintangan dan matematika yang kelak berpengaruh di Eropa. Al-Mas'ud dalam catatannya yang ditulis saat berkunjung ke barat, mencatat bahwa Messina merupakan kota yang bercahaya di malam hari karena lentera-lentera minyak yang menerangi jalanan. Pasar-pasarnya ramai hingga larut malam, dengan aroma rempah dari timur memenuhi udara. Ia menyebut kota itu sebagai salah satu titik terindah di antara seluruh pelabuhan Islam di Laut Tengah. Ia juga menggambarkan masyarakatnya yang hidup rukun, di mana kaum muslimin dan penduduk non-muslim bekerja berdampingan dalam perdagangan dan kerajinan tangan tanpa terjadi permusuhan terbuka. Namun ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika kekuasaan Fatimiyah berdiri di Afrika Utara dan mulai menggantikan Aghlabiyah, arah politik di Sisilia pun berubah. Sebagian pemimpin di Messina bersumpah setia kepada Fatimiyah, sementara yang lain tetap mendukung Abbasiyah. Perpecahan ini membuat kota itu terbelah dua kubu. Para sejarawan Muslim menggambarkan masa itu dengan sedih, sebab perpecahan di tubuh umat menjadi sebab melemahnya kekuatan Islam di Sisilia. Ibnu Khaldun menyebut perpecahan ini sebagai contoh nyata bahwa kejatuhan sebuah peradaban sering dimulai dari dalam, bukan dari serangan luar. Ia menulis bahwa Messina yang dahulu teguh menghadapi Bizantium mulai rapuh karena pertikaian antara pemimpin yang memperebutkan kekuasaan. Sementara itu, Bizantium yang selama puluhan tahun menunggu kesempatan kini melihat celah untuk menyerang kembali. Pasukan Romawi Timur mengirim ekspedisi besar di bawah pimpinan seorang laksamana bernama Niketas. Mereka berangkat dari Yunani dengan ratusan kapal dan tiba di perairan Sisilia. Pertempuran di laut pun terjadi, dan meskipun pasukan Muslim bertempur dengan gagah berani, jumlah mereka jauh lebih sedikit. Banyak kapal Islam yang terbakar, dan sebagian lainnya terdampar di pantai. Namun pasukan darat di Messina tetap bertahan, menolak menyerah meski kehilangan bantuan dari laut. Sejarawan seperti Ibnu Al-Athir menulis dengan nada haru bahwa pengepungan kali ini jauh lebih berat dibanding perang sebelumnya. Bizantium menggunakan mesin-mesin besar yang dilemparkan dari kapal untuk menghancurkan dinding benteng. Namun di tengah kepungan itu, kaum muslimin tetap menegakkan sholat berjamaah, mengumandangkan takbir dari menara masjid, dan membaca ayat-ayat Al-Quran agar Allah menurunkan pertolongan. Meskipun situasi semakin sulit, kaum muslimin berhasil menahan serangan selama berbulan-bulan. Mereka menggunakan strategi yang terinspirasi dari peperangan di Syam dan Mesir, yaitu membakar minyak di laut agar kapal musuh tidak bisa mendekat. Api yang menjalar di air membuat armada Bizantium mundur untuk sementara.
Kemenangan kecil itu menumbuhkan kembali semangat jihad di kalangan penduduk Messina. Namun pada akhirnya, setelah bertahun-tahun bertahan tanpa bantuan besar dari luar, kota itu jatuh ke tangan musuh. Banyak sejarawan Muslim mencatat peristiwa ini dengan perasaan duka yang mendalam. Mereka tidak menggambarkan kekalahan itu sebagai kehinaan, tetapi sebagai ujian dari Allah atas umat yang mulai berselisih dan lupa akan persatuan. Meski kekuasaan Islam secara politik berakhir di Messina, pengaruhnya tidak hilang begitu saja. Penduduk yang masih setia kepada Islam berpindah ke pedalaman, membentuk komunitas kecil yang tetap menjaga syariat. Bahasa Arab tetap digunakan selama beberapa generasi setelah itu, dan istilah-istilah Arab masih dapat ditemukan dalam dialek Sisilia hingga berabad kemudian. Para sejarawan Muslim kemudian menulis bahwa warisan Islam di Messina tidak hanya berupa bangunan, tetapi juga ilmu, hukum, dan nilai-nilai sosial yang bertahan lama. Di masa kemudian, ketika bangsa Norman datang dan menaklukkan Sisilia, mereka banyak mengadopsi sistem administrasi dan teknologi yang ditinggalkan kaum muslimin. Bahkan para penulis Eropa mengakui bahwa kemajuan arsitektur, pertanian, dan ilmu astronomi di Sisilia berasal dari pengaruh Islam. Bagi para ulama seperti Al-Makraz, kisah Messina menjadi cermin tentang pergiliran zaman. Ia menulis bahwa kemenangan dan kekalahan hanyalah bagian dari sunnatullah. Ketika umat berpegang pada tali Allah dan bersatu di jalannya, mereka dimuliakan. Namun, ketika mereka berselisih, kemuliaan itu perlahan dicabut. Messina adalah pelajaran sejarah bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tetapi pada kesatuan hati dan keteguhan iman. Bahkan setelah kota itu tidak lagi dikuasai oleh Muslim, banyak orang Eropa yang datang belajar dari peninggalan Islam di sana. Mereka mengagumi sistem pengairan, catatan astronomi, dan perhitungan waktu sholat yang dibuat oleh ilmuwan Muslim. Dari Messina pula, sebagian pengetahuan itu menyebar ke daratan Italia dan kemudian menjadi dasar bagi kebangkitan ilmu di Eropa. Dengan demikian, meskipun panji Islam telah turun dari menara Messina, cahaya yang pernah dinyalakan oleh para mujahidin dan ulama di kota itu tidak pernah padam sepenuhnya. Ia terus bersinar dalam bentuk ilmu, kebijaksanaan, dan ingatan sejarah. Para sejarawan Muslim menutup kisah Messina dengan doa agar umat Islam selalu mengambil pelajaran dari masa lalu, menjaga persatuan, dan menegakkan kebenaran sebagaimana para pejuang di masa silam yang menulis sejarah dengan darah, kesabaran, dan keteguhan hati di tepi laut yang menjadi saksi atas pengorbanan mereka. Setelah kekuasaan Islam berakhir di Messina, gelombang perubahan besar melanda seluruh Sisilia. Akan tetapi, warisan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin tetap melekat dalam setiap lapisan kehidupan masyarakatnya. Para peneliti Muslim dari masa kemudian seperti Al-Himyar dan Al-Idris menulis dengan rinci tentang sisa-sisa peradaban Islam di pulau itu. Mereka menjelaskan bahwa meskipun bendera Islam telah turun dari benteng Messina, pengaruhnya tidak bisa dihapuskan oleh waktu. Tanah itu sudah dibentuk oleh tangan-tangan para ahli Islam yang membangun sistem pertanian, memperluas jaringan air, dan menanamkan ilmu pengetahuan dalam budaya penduduknya. Al-Idris, yang hidup pada abad ke-12 dan pernah menetap di Sisilia, menulis bahwa Messina masih memancarkan jejak Islam. Dalam Nuzhat al-Mushtaq, ia memuji bagaimana jalan-jalan dan bangunan di kota itu mengikuti pola kota Islam klasik. Ia menggambarkan pelabuhan Messina sebagai tempat persinggahan bagi para pelaut dari seluruh penjuru Laut Tengah, tempat di mana nama-nama Arab masih digunakan untuk menandai mercusuar, pelabuhan, dan menara pengawas. Meskipun pemerintahan telah dipegang oleh bangsa Norman, tata kelola yang mereka gunakan tetap banyak mengambil inspirasi dari sistem Islam yang diwariskan dari masa kejayaan Aghlabiyah. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa bangsa Norman tidak menghancurkan seluruh
peninggalan Islam, tetapi justru memanfaatkannya. Mereka mempertahankan para ahli Muslim dalam bidang ilmu ukur, astronomi, dan pertanian karena menyadari kecanggihan pengetahuan mereka. Dalam catatan Al-Makraz, disebut bahwa di Messina masih ada qadhi dan ulama yang diizinkan untuk mengajar umat Islam setempat, meskipun jumlah mereka sudah semakin sedikit. Hukum Islam tidak lagi menjadi hukum negara, tetapi masih dijalankan dalam urusan pribadi dan keagamaan oleh komunitas Muslim yang tersisa. Pada masa itu pula, hubungan antara dunia Islam dan Sisilia masih terjalin melalui jalur perdagangan. Kapal-kapal dari Alexandria dan Tunis sering berlabuh di pelabuhan Messina untuk menukar rempah, logam, dan kain sutra dengan hasil bumi dari Eropa. Di antara para pedagang itu, masih terdapat Muslim yang fasih berbahasa Arab dan Latin. Mereka menjadi perantara antara dua dunia yang dahulu pernah saling berhadapan di medan perang, namun kini bertemu dalam bidang perdagangan dan ilmu. Sejarawan seperti Ibnu Al-Jauz menulis bahwa perubahan itu merupakan bagian dari hikmah ilahi. Menurutnya, walaupun Islam tidak lagi berkuasa di Messina, ajarannya tetap tersebar melalui pengaruh budaya, ilmu, dan etika yang diwariskan. Ia menyebut bahwa ilmu perbintangan dan kedokteran yang berkembang di kota-kota Italia memiliki akar kuat dari ajaran ulama Islam di Sisilia. Banyak manuskrip Arab diterjemahkan ke bahasa Latin di perpustakaan yang dulu dibangun oleh para penguasa Muslim. Di sisi lain, dalam catatan para ulama Sufi, seperti Abu Madian dan Ibnu Arabi, kisah Messina dijadikan perumpamaan spiritual. Mereka menyebut bahwa kota itu adalah simbol hati manusia yang pernah disinari cahaya iman, kemudian tertutup oleh kelalaian, namun bekas cahayanya tetap bersinar dari dalam. Dalam pandangan mereka, Messina menjadi lambang kerinduan akan kejayaan Islam yang hakiki, bukan hanya pada kekuasaan lahiriah, melainkan pada kekuatan rohani dan ilmu. Warisan arsitektur yang ditinggalkan kaum muslimin juga menjadi bukti nyata. Bangunan-bangunan yang berdiri di Messina pada masa itu menunjukkan keindahan seni Islam yang berakar dari Maghrib dan Timur Tengah. Lengkungan setengah bulat, kubah kecil, dan motif kaligrafi Arab menghiasi dinding-dinding masjid yang kemudian diubah menjadi gereja oleh bangsa Norman. Namun, meskipun lambang-lambang keislaman itu dihapus, struktur dan gaya arsitekturnya tetap tidak bisa disembunyikan. Hingga berabad kemudian, para ahli sejarah seni masih mengenali ciri khas Islam dalam bangunan-bangunan tua di Messina. Selain arsitektur, pengaruh Islam juga bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa catatan etnografi yang dikutip oleh para sejarawan Muslim kemudian, istilah-istilah Arab masih digunakan dalam pertanian dan perdagangan. Nama-nama alat, jenis tanaman, hingga ukuran tanah banyak berasal dari bahasa Arab. Hal ini menjadi bukti betapa dalamnya jejak Islam tertanam dalam kebudayaan setempat. Bahkan dalam bahasa Sisilia modern pun masih ditemukan sisa kata dari akar Arab, terutama yang berkaitan dengan air, makanan, dan ilmu astronomi. Dalam pandangan ulama sejarah seperti Al-Suyut'ah, semua itu menunjukkan bahwa Islam bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menanamkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia menulis bahwa ilmu yang ditanamkan di Messina telah berpindah dari tangan ke tangan, dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga akhirnya menjadi bagian dari peradaban dunia. Baginya, kemenangan sejati kaum muslimin bukan hanya pada masa ketika mereka menguasai kota itu, tetapi juga pada saat ajaran dan ilmu mereka terus hidup, bahkan setelah kekuasaan politik mereka hilang. Pada masa berikutnya, beberapa pelaut Muslim dari Afrika Utara masih singgah di Messina dalam perjalanan menuju Italia. Mereka menyebut kota itu sebagai tempat yang penuh kenangan, karena di sana dulu darah para syuhada tertumpah. Di pelabuhan itu, mereka menunaikan sholat 2 rakaat sebelum melanjutkan pelayaran, memohon
agar Allah mengembalikan kejayaan Islam seperti di masa lampau. Ibnu Khaldun dalam analisisnya menulis bahwa sejarah Messina adalah cermin dari hukum sosial umat. Ia mengatakan bahwa setiap bangsa yang membangun peradaban dengan keimanan dan ilmu akan mencapai puncak kejayaan, tetapi ketika mereka lupa kepada sumber kekuatannya, peradaban itu akan merosot. Messina menjadi contoh nyata dari hukum tersebut. Ia pernah berdiri megah di bawah panji Islam, kemudian melemah karena perpecahan, namun meninggalkan warisan yang abadi dalam bentuk pengetahuan dan sistem sosial yang menginspirasi bangsa lain. Para sejarawan Muslim juga sepakat bahwa meskipun peradaban Islam di Messina telah berakhir, semangat jihad dan ilmu yang lahir dari sana tidak pernah mati. Dari pelabuhan itu, semangat keislaman menyebar ke barat menuju Andalusia dan ke timur menuju Mesir. Banyak ulama dan pelaut yang pernah berjuang di Messina kemudian berperan dalam menyebarkan Islam di tempat lain.